Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya, Bu, sudah bersedia untuk kita melakukan diskusi pra observasi ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Sebelumnya apa nih, Bu, kegiatan sebelum kita bertemu tadi? Sepertinya Ibu sibuk ya, banyak kegiatan gitu ya. Iya, tadi habis ngajar, Bu, di 10.1. 11 ya, tetap semangat ya, Bu. Iya. Nah, baik, Bu. Pada kali ini kita akan melakukan diskusi berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan Ibu laksanakan. Iya, benar. Kemudian di sini saya ingin menanyakan di saat observasi nanti tujuan pembelajaran Ibu apa, Bu? Iya, terima kasih Bu Ani. Tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, anak mampu menuliskan struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar ya Bu. Yang kedua, tujuan pembelajaran saya, anak itu mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka itu di depan kelas dan dapat menjelaskan struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar. Dua berarti ya, Bu? Iya, benar, mereka Bu. mampu menulis, kemudian benar. bisa mempresentasikan. Iya, benar, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, area pengembangan, Bu, yang akan Ibu kembangkan di saat pembelajaran, di saat nanti saya izin ya, Bu ya, untuk melakukan observasi. Ya, boleh silakan. Area pengembangan itu pastinya kita lebih fokus ke peserta didik ya, Bu. Iya. Peserta didik itu mampu untuk melihat mereka itu menganalisis terlebih dahulu, Bu, barang yang akan mereka observasikan. Contoh, jika mereka mau observasi tumbuhan, mereka melihat dulu di tumbuhan ini tumbuhan apa manfaatnya. Terus ada apa saja sih di tumbuhan tersebut? Tumbuhannya berduri kah? Atau rantingnya banyak? Terus akarnya tunggal? Nah, dari situlah mereka kita arahkan untuk mampu menulis laporan teks laporan observasi itu dengan struktur yang benar, Bu. Kalau strukturnya kan ada yang namanya pendahuluan, terus isi bagian, terus sama manfaat dan kesimpulan. Nah, kita lihat mampukah mereka untuk menulis struktur itu dengan baik dan benar, Bu. Gitu ya, berarti itu di pelaksanaan nanti, Bu, di kegiatan observasi, Ibu anak itu bekerja sama sendiri atau secara berkelompok gitu? Otomatis kita secara kolaborasi ya, Bu, karena itu sangat meningkatkan aktivitas anak-anak. Kalau sendiri mungkin mereka tidak bisa memecahkan masalah, dan tapi kalau misalnya kita berkolaborasi, mereka itu bisa memecahkan masalah itu, dan mungkin ada dari kawan-kawannya yang bisa kasih masukan gitu ya kan, tanggapan apalagi yang kurang. Nah, jadi tidak hanya satu orang anak, jadi mereka berkolaborasi dulu, kerjasama ya, Bu. Iya, benar. Berarti nanti di dalam kebetulan ini kan kita kurikulum merdeka, berarti benar. kerjasama anak dalam kelompok untuk tadi menumbuhkan kreativitas mereka. Bagus sekali, Bu. Kemudian setelah tujuan dan area pengembangan, Ibu, ada strategi nih, kira-kira strategi yang akan Ibu rencanakan, Ibu gunakan nanti di saat observasi itu apa? Baik, Bu, saya rencananya itu kan menggunakan PBL ya, Bu. Dan di dalam PBL ini anak juga pertama kita akan mengorganisasi anak. Sebelum minggu yang kemarin itu saya juga sudah memberikan diagnostik awal, Bu. Saya melihat mana anak yang memang tingkatannya lebih, yang sedang, dan yang bawah, dan tidak kita jadikan satu atau ini anak sedang, ini anak yang tinggi, ini anak yang tidak, Bu. Tapi kita campurkan anak itu biar mereka tuh bisa berkolaborasi. Jadi strategi saya itu saya menggunakan PBL. Nah, dalam PBL itu anak itu berkolaborasi antara sedang, tinggi, dan bawah, Bu. Jadi ada yang pintar di dalamnya, ada yang anak yang mungkin paham, dan anak yang tidak paham. Jadi mereka bisa berkolaborasi. Jadi kalau kita pisahkan mana anak yang paham hanya paham, tidak paham, itu kan tidak tercapai nanti tujuan pembelajaran kita. Jadi mereka kita satukan gitu.
sangat bagus sekali ya Ibu, luar biasa rencana Ibu untuk kegiatan observasi nanti. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran berbasis sosial emosional kemudian berdiferensiasi Bu? Nah itulah Bu, rencana saya kita nanti dengan berdiskusi. Jadi kan Bu, saya mau Ibu nanti lihat modul saya. Iya boleh. Jadi nanti ketika saya tuh kan belum paham tuh dengan emosional itu kan, bagaimana penerapannya, apa yang saya harus lakukan. Nah di sini ya Bu, saya minta tunjuk ajarnya lah, di mana berdiskusi ya Bu ya. Di mana nanti penerapannya di dalam pembelajaran dan di mana sih harus saya tahu di modul gitu kan Bu. Wah sangat luar biasa, terima kasih nih Bu Sarini sudah berbagi ya Bu, mau berdiskusi. Mudah-mudahan nanti observasinya lancar. Kemudian nanti kita mungkin tambahannya untuk diskusi tentang PSE dan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.